wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memulai presentasi kami yang berjudul Computer Related Fraud. Di sini beranggotakan saya sebagai moderator Auka Tiffany Mulya dan anggota saya Siti Rojana Dwi Novitasari. Pembahasan pertama kita akan mulai mengenai History and Evolution of Computer Related Crime atau sejarah dan evolusi dari kejahatan komputer. Yang pertama, komputer elektronik pertama dikenal pada penggunaan komersial di negara Amerika Serikat pada tahun 1954. Pada saat itu, General Electric atau GE menjadi bisnis Amerika Serikat pertama dalam penggunaan sebuah komputer. Sebelumnya, penggunaan komputer juga sudah dipakai dalam negara tersebut dalam tujuan kepentingan pemerintah seperti tabulasi sensus nasional, penggunaan kegiatan militer, dan juga digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah. Sejarah kejahatan komputer dimulai pada pertengahan tahun 1950-an. Selanjutnya kita akan memasuki slide berikutnya, yaitu Stanford Research International. Pada tahun 1958, Stanford Research International mulai melacak berbagai insiden terkait penyalahgunaan dalam komputer yang dilaporkan secara terbuka. Di antaranya tindakan kriminal yang melibatkan pelanggaran hukum secara perdata seperti hak cipta dan paten. Stanford Research International ini dibagi beberapa kategori. Yang pertama adalah vandalisme terhadap komputer, pencurian informasi atau properti. Yang ketiga adalah kecurangan atau pencurian keuangan. Yang keempat, penggunaan yang tidak sah atau penjualan komputer yang tidak sah. Selanjutnya, skandal equity funding. Salah satu peristiwa bersejarah yang paling awal mengenai kecurangan terkait komputer adalah skandal pendanaan ekuitas yang terjadi pada tahun 1973. Manajer di perusahaan equity ini, Equity Funding of America ini menggunakan serangkaian kecurangan seperti menyajikan keuntungan secara fiktif. Mereka demi meningkatkan harga saham mereka. Mereka melakukan kecurangan dengan cara penggunaan polis asuransi palsu. Kasus ini lama tidak terdeteksi dan banyak orang di dalam perusahaan juga membantu saling menutupi kasus tersebut. Namun salah satu karyawan mereka akhirnya membuka kasus tersebut akibat rasa tidak puasnya. Lalu audit berikutnya juga menemukan sekitar 2 miliar US dollar asuransi palsu, dan 2/3 dari polis tersebut diklaim dimiliki oleh equity funding perusahaan tersebut. Para auditor juga tidak meninjau proses komputer, melainkan memperlakukan komputer sebagai kotak hitam, yaitu audit seputar teknologi informasi. Media juga telah mempopulerkan pada saat itu kecurangan tersebut sebagai kecurangan komputer. Padahal hal tersebut benar-benar kecurangan manajemen yang menggunakan skema lama kecurangan atas laporan keuangan. Manajemen ekuitas pendanaan mungkin tidak bisa melakukan kecurangan tanpa menggunakan komputer. Dalam hal ini, komputer merupakan alat yang dilakukan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen tadi. Selanjutnya, statistik kejahatan komputer terbaru. Statistik dalam kejahatan komputer sulit untuk dikumpulkan dan dinilai. Antara lain akibatnya karena kejahatan yang banyak tidak dilaporkan. Biaya kejahatan yang dilaporkan secara bawaan sulit untuk dihitung karena sifat tidak berwujud, dari kerugian seperti waktu, loyalitas pelanggan, dan informasi rahasia. Meskipun demikian, kejahatan jelas sangat merugikan. Lalu pencurian identitas pada saat itu juga terus meningkat. Email terus berkembang baik sebagai metode kejahatan yang meliputi pencurian identitas, phishing, virus, dan lain-lain, maupun sebagai bukti kejahatan seperti penemuan email dan litigasi. Dua mekanisme utama yaitu dengan kecurangan terjadi adalah email, 74% kecurangan terhadap email, dan halaman web sebesar 29%. Di sini menunjukkan fakta bahwa
Hal ini merupakan kejahatan komputer, diisi dengan email tadi 74% dan halaman web sebesar 29%. Bahkan statistik pada tahun 2008 yang dilakukan oleh IFCC menunjukkan pertumbuhan pusat dalam kejahatan komputer semakin meningkat. Selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang menyebabkan computer-related fraud. Terbagi dalam dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Di dalam faktor internal ini beberapa penyebab menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya computer-related fraud tadi. Yang pertama adalah lingkungan kerja, yang kedua adalah sistem penghargaan, yang ketiga adalah tingkat kepercayaan interpersonal, yang keempat adalah tingkat etika meliputi tekanan untuk kinerja, yang terakhir adalah tingkat efektivitas pengawasan internal. Di bagian faktor eksternal terdapat 3 motif yang menyebabkan terjadinya computer-related fraud. Yang pertama adalah moral yang berlaku saat ini dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua, kondisi persaingan di dalam industri, dan yang ketiga adalah kondisi ekonomi di negara atau global. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Siti Rojana Dwi Nurvistasari. Baik, saya Siti Rojana akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni Aura Tiffany. Kita masuk pada the most common computer related crime atau penipuan komputer yang paling sering terjadi. Klasifikasi komputer fraud. Penipuan komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan model pemrosesan data, yaitu yang pertama input data. Pengubahan input komputer merupakan cara yang paling umum dan sederhana untuk melakukan pengerusakan maupun penipuan. Pelaku hanya perlu memahami bagaimana sebuah sistem beroperasi sehingga mereka dapat menutupi perbuatan mereka. Yang kedua yakni prosesor fraud. Pencurian waktu atau jasa komputer masuk dalam klasifikasi ini. Misalnya, karyawan menyia-nyiakan waktu kerja produktif mereka dengan menggunakan fasilitas internet untuk keperluan mereka, sehingga waktu kerja produktif mereka terpakai untuk hal tersebut. Yang ketiga yakni computer instruction fraud. Tindakan yang dapat dilakukan adalah melalui pengerusakan software untuk memproses data perusahaan. Pengerusakan tersebut dapat berupa pemodifikasian software, mengcopy software secara ilegal, maupun penggunaan dan pengembangan tanpa adanya otorisasi. Pelaku memang harus memiliki pengetahuan khusus tentang pemrograman sebuah komputer. Yang keempat yakni data fraud. Hal ini dapat diawali dengan mengubah atau merusak file-file data perusahaan. Dapat juga berupa menyalin, menggunakan, maupun mencari file data perusahaan tanpa otorisasi. Kasus ini lebih mudah dilakukan apabila data sebuah perusahaan disimpan dalam bentuk website. Yang kelima yakni output fraud. Output sebuah sistem biasanya ditampilkan pada sebuah layar atau dicetak pada kertas. Output tersebut dapat menjadi subjek mata-mata salinan file yang tidak sah. Ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa layar monitor komputer menampilkan cahaya seperti televisi, sehingga dapat diambil dari berbagai terminal hingga jarak sejauh 2 mil. Selanjutnya yakni beberapa kejahatan yang berkaitan dengan komputer yang paling umum terjadi terutama pada perusahaan. Yang pertama ada illegal access. Pencurian data penting dengan cara mengakses sistem komputer secara tidak sah dengan tujuan untuk mengambil data komputer. Yang kedua, yakni data forgery atau pemalsuan data, yakni dilakukan dengan membuat data palsu atas dokumen-dokumen penting yang tersimpan. Yang ketiga adalah spionage cyber.
yakni dengan melakukan mata-mata untuk memasuki sistem jaringan komputer sasaran untuk mengetahui data-data penting perusahaan yang tersimpan dalam sistem komputerisasi. Yang keempat adalah data theft. Data theft merupakan pencurian data perusahaan untuk digunakan sendiri ataupun diberikan kepada pihak lain. Yang kelima adalah pengubahan data input, yakni pelaku memasukkan data yang bertujuan untuk dirinya sendiri ataupun diupah oleh orang lain, seperti pengubahan gaji pegawai yang melebihi dari yang seharusnya. Yang keenam adalah phishing. Phishing merupakan bentuk kejahatan melalui email. Biasanya orang yang menjadi sasaran diminta untuk mendownload sebuah security software secara gratis yang sesungguhnya di dalamnya itu terdapat virus yang akan merusak sistem komputer. Yang ketujuh adalah carding. Carding adalah penyalahgunaan kartu kredit. Kejahatan ini tergolong serius dan sering terjadi namun sulit untuk dideteksi. Selanjutnya yakni the nature of computer related crime atau sifat dari kejahatan komputer. Beberapa sifat dan karakteristik dari kejahatan komputer diantaranya yaitu yang pertama adalah perbuatan dilakukan secara ilegal tanpa adanya hak dan tidak etis dalam ruang atau wilayah cyber sehingga tidak diketahui yurisdiksi negara mana yang dapat berlaku terhadapnya. Yang kedua yakni perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian secara material maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan yang bersifat konvensional. Yang ketiga, perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau lintas batas negara. Yang keempat, perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang menguasai penggunaan komputer dan internet beserta aplikasi yang mendukungnya dan biasanya dilakukan untuk mencapai kepentingan pribadi maupun kelompok. Selanjutnya adalah mencegah dan mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan pada komputer. Yang pertama dilakukan dengan cara membuat komputer fraud lebih jarang terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama mempekerjakan dan memberhentikan karyawan dengan semestinya. Yang kedua yakni mengelola dan menelusuri keamanan dari software. Yang ketiga adalah adanya perjanjian kerahasiaan kerja, dan yang terakhir adalah tersosialisasinya standar keamanan. Kemudian yang kedua dengan meningkatkan kesulitan untuk melakukan komputer fraud. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah dengan mengembangkan sistem pengendalian internal. Yang kedua adanya pemisahan atau pembatasan tugas dan diberlakukannya pengambilan cuti wajib dan adanya rotasi pekerjaan. Yang ketiga dengan mengendalikan data yang sensitif dan adanya pengamanan sistem maupun saluran informasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan memperbaiki metode deteksi. Biasanya dilakukan dengan melakukan audit secara berkala serta adanya konsultan atau pengawasan secara khusus. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi kerugian akibat komputer fraud. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan jaminan asuransi dan adanya pengamanan cadangan atau penyimpanan cadangan file-file perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.